setia, saya akan menceritakan kisah Alkitab dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 22 yang berjudul Musa diutus Tuhan. Selamat mendengarkan. Pagi-pagi duduk di kali, baca Alkitab seorang diri. Wahai Dewan Juri yang baik hati, selamat mendengarkan narasi kitab suci. Di tanah Mesir, Firaun yang lama meninggal dunia, lalu digantikan dengan Firaun yang baru. Umat Israel yang ada di sana sangat menderita karena Firaun yang baru lebih kejam. Tuhan melihat sendiri penderitaan umatnya di sana. Kemudian ia ingin melakukan suatu tindakan dengan mengutus seseorang. Adakah yang tahu siapa yang akan Tuhan utus? Baiklah, saya akan mulai kisahnya. Apa itu ya? Semak berduri itu menyala tetapi tidak terbakar. Aku akan ke sana untuk memastikannya. Itu adalah Musa. Musa sedang mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya di Horeb, Gunung Allah. Ia melihat sesuatu yang tidak biasa, yaitu semak berduri yang menyala tetapi tidak terbakar. Kemudian ia ingin ke sana dan memastikannya. Tetapi tiba-tiba ada suara yang memanggil namanya. Musa, Musa, janganlah mendekat. Lepaskan kasutmu. Sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Aku adalah Allah bapa leluhurmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Musa sangat terkejut dan takut mendengar suara Tuhan. Tapi Tuhan berfirman kembali kepada Musa bahwa Tuhan sungguh mengetahui penderitaan umatnya di tanah Mesir. Maka ia akan melepaskan umat Israel dan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah yang baik dan luas yang berlimpah madu dan susunya. Kemudian Tuhan berseru kepada Musa, "Pergilah, aku mengutusmu untuk menghadap Firaun dan membawa umatku Israel keluar dari tanah Mesir." Musa sangat terkejut mendengar perkataan Tuhan dan ia menjawab, "Tapi Tuhan, siapakah aku ini sehingga aku harus menghadap Firaun dan membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir?" Tuhan berjanji bahwa ia akan menyertai Musa. Itulah bukti bahwa Tuhan mengutus Musa. Musa masih saja mengelak dan bertanya, "Jika mereka bertanya siapakah namanya yang mengutus aku, apa yang harus aku jawab?" Kata Tuhan, "Aku adalah aku. Itulah yang akan kukatakan kepada mereka. Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Nah, Tuhan berfirman kepada Musa bahwa akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak,
Allah Yakub, itulah namaku dipanggil secara turun-temurun. Tuhan juga meminta Musa untuk mengajak para tua-tua Israel agar pergi bersamanya menghadap Firaun. Lalu meminta Firaun untuk mengizinkan mereka pergi ke padang gurun untuk mempersembahkan kurban bagi Tuhan. Apakah Firaun akan membebaskan umat Israel begitu saja? Tuhan berkata tidak. Tetapi Tuhan berjanji Ia akan melayangkan tangannya untuk memukul bangsa Mesir dengan keajaiban-keajaiban, sehingga bangsa Mesir dapat bermurah hati, dan para tetangga-tetangganya akan memberikan emas, perak, kain, sehingga umat Israel tidak akan pergi dengan tangan hampa. Itulah tadi cerita tentang Musa diutus Tuhan. Dari cerita ini dapat kita refleksikan beberapa hal. Yang pertama, Musa pada awalnya ragu, bahkan merasa tidak siap. Tetapi kemudian ia belajar untuk taat dan percaya kepada Tuhan, serta mengandalkan Tuhan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang sulit. Yang kedua, pengutusan Musa menjadi bukti bahwa Tuhan mendengar seruan umatnya yang meminta tolong kepadanya. Maka dari itu Tuhan juga menyelamatkan umatnya dari penderitaan. Yang ketiga, Tuhan tidak memilih orang yang sempurna, tetapi Ia memilih orang yang taat hatinya. Dengan ketidaksempurnaan itu, Tuhan memberikan berkat dan kuasa-Nya. Yang keempat, kehidupan Musa memberikan pelajaran bagi kita pentingnya iman dan kepemimpinan dalam melayani, serta kita dapat selalu memegang teguh ajaran Tuhan dengan mengandalkan Tuhan. Nah, apakah kita semua bisa? Ya, di sini Tuhan meminta kita sebagai anak-anaknya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik bagi Tuhan. Aksi nyata yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menggunakan tangan kita untuk menolong orang lain. Kita bisa menggunakan kaki kita untuk berjalan, pergi ke gereja, dan mengikuti kegiatan-kegiatan lingkungan. Kita bisa menggunakan mulut kita untuk berkata-kata baik dan tidak menyakiti orang lain. Sebagai contoh yang saya lakukan, pada awalnya saya ragu untuk mengikuti lomba ini. Saya merasa saya tidak pantas, siapakah saya ini, umur saya sudah tua. Tetapi Tuhan meneguhkan iman saya bahwa saya tidak perlu malu karena saya melakukan hal yang baik. Inilah yang membuat saya bisa berdiri di sini dan menceritakan firman Tuhan, mengikuti lomba untuk kita semua. Terima kasih. Tuhan memberkati.